Swipers, kembali lagi di episode Pharma Kepo Special Sharing bersama PKPA. Pada episode kali ini, aku mau sharing edukasi tentang MPASI yang bergizi. Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional, yuk konsumsi protein hewani untuk cegah stunting dan maksimalkan tumbuh kembang anak. Kita kepoin bareng aku, Sadita, mahasiswa profesi apoteker Universitas Indonesia, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Apa sih MPASI itu? MPASI adalah singkatan dari makanan pendamping ASI, yaitu makanan yang diberikan kepada bayi untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya. Nutrisi tambahan seperti energi, protein, zat besi sangat penting bagi bayi, terutama karena kebutuhan tersebut tidak dapat sepenuhnya terpenuhi hanya melalui ASI. Selain itu, ada berbagai lagi tujuan pemberian MPASI, seperti MPASI membantu bayi mengenal berbagai tekstur makanan, sehingga mendukung perkembangan kemampuan makan mereka. Yang kedua, meningkatkan imunitas dan mencegah stunting karena kandungan seperti antioksidan, vitamin, dan zat besi membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi serta mencegah stunting. Makanan seperti hati ayam, bayam, ikan, dan brokoli kaya akan nutrisi tersebut. MPASI juga mendukung pembentukan tulang karena kaya protein dan kalsium berperan penting dalam pengembangan dan penguatan tulang bayi. MPASI diberikan secara bertahap ya Swipers. Pastikan MPASI pertama memiliki tekstur yang sangat lembut agar bayi mudah mengunyah meskipun belum memiliki gigi. Selain itu, bayi dapat dikenalkan dengan finger food. Apa sih finger food itu? Finger food adalah makanan berbentuk padat dengan ukuran yang sesuai untuk genggaman bayi. Biasanya berupa potongan buah atau sayur yang dapat dimakan sendiri oleh bayi tanpa bantuan. Finger food sebaiknya mudah digigit, dikunyah, dan juga dipegang oleh bayi. Idealnya, finger food diberikan kepada bayi pada usia 8-8 bulan. Memberikan finger food tidak hanya membantu bayi belajar makan secara mandiri, tetapi juga melatih keterampilan motorik halus, kemampuan menggigit, dan juga mengunyah makanan. Nah, berikut ini ada beberapa jenis makanan yang bisa dijadikan finger food untuk bayi nih, Swipers. Yang pertama, sayuran seperti kentang, wortel, kembang kol, brokoli, atau ubi manis. Sebaiknya dikukus atau dipanggang dulu sayuran tersebut hingga lunak. Yang kedua, buah seperti apel matang, pir, mangga, atau pepaya, alpukat matang, pisang, dan juga naga. Yang ketiga, telur. Makanan ini kaya akan protein, kolin, vitamin B2, B12, dan folat yang baik untuk perkembangan bayi. Pastikan ya Swipers, telur yang diberikan sudah matang karena telur yang setengah matang masih mengandung bakteri Salmonella yang dapat mengganggu saluran cerna. Yang keempat, yaitu keju. Makanan ini mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang bayi. Oleh karena itu, memberikan keju sebagai makanan pendamping ASI merupakan hal yang tepat. Pilih keju yang memiliki tekstur lembut, tidak berbau, dan juga tidak lengket. Yang kelima, yaitu daging. Jenis makanan ini merupakan sumber zat besi yang baik untuk pertumbuhan. Disarankan memberikan daging sudah dimasak hingga empuk, lembut, dan disuir ya Swipers. Sebelum memberikan finger food kepada si kecil, pastikan untuk mencicipinya terlebih dahulu. Hal ini penting untuk memastikan makanan tersebut mudah digigit, potongannya pas, dan juga cukup lembut di mulut. Memperkenalkan finger food sejak dini sangat bermanfaat untuk perkembangan bayi. Namun, tetaplah waspada terhadap risiko tersedak saat bayi memakannya. Oleh karena itu, selalu awasi si kecil setiap kali mengonsumsi finger food ya Swipers. Awasi juga makanan dan juga bahan makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Catat ini ya. Yang pertama, garam. Makanan tinggi garam sebaiknya dihindari karena ginjal bayi belum dapat mengolah garam dengan baik. Contohnya, makanan cepat saji dan juga makanan instan. Yang kedua, yaitu madu. Madu mengandung sejenis bakteri Clostridium botulinum
yang bisa menyebabkan keracunan usus bayi. Yang ketiga, gula dan pemanis buatan. Sebaiknya pemanis makanan yang berasal dari buah atau susu formula, hindari penggunaannya karena dapat berisiko kerusakan gigi dan juga diare. Yang keempat, hindari teh atau kopi. Tanin dalam teh bisa menyerap zat besi dalam makanan, sedangkan kafein dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan penyerapan kalsium, dan juga kerusakan gigi. Yang kelima, makanan rendah lemak. Bayi membutuhkan kalori sehingga diberikan makanan kaya akan lemak supaya punya cadangan kalori. Swipers jangan lupa juga untuk memperhatikan beberapa hal saat membuat MPASI, seperti menjaga kebersihan tangan, makanan dan peralatan makan, kemudian masak bahan makanan sampai matang. Proses memasak akan membunuh kuman pada bahan makanan, sehingga makanan lebih aman dikonsumsi. Kemudian, ingat, jangan anti orang atau lemak ya, swipers. Boleh banget untuk menambahkan minyak, mentega, atau santan karena anak-anak membutuhkan kalori lebih banyak untuk pertumbuhan dan perkembangan. Terakhir, pisahkan telenan untuk memotong bahan mentah dan matang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini agar semakin banyak orang yang paham. Info penting untuk para farmasis. Sekarang kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan juga micro-learning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SWOT RX di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya Swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SWOT RX Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.